Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan saya Janeta. Hari ini kita akan membahas tentang proses penerimaan barang yang efektif. Proses ini sangat penting karena menjadi titik awal dari pengelolaan persediaan yang baik. Dengan memahami langkah-langkah, kita dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja. Apa sih proses penerimaan barang? Proses penerimaan barang adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti 1. Pemeriksaan dokumen, memastikan semua dokumen pengiriman atau surat jalan, faktur, dan lain-lain sudah lengkap dan sesuai. 2. Onboarding, membongkar barang dari kendaraan pengangkut. Ketiga, pemeriksaan barang, memeriksa jumlah, kondisi, dan kualitas barang secara fisik sesuai dengan pesanan. 4. Pencatatan, merekam data penerimaan barang ke dalam sistem. 5. Penyimpanan, menempatkan barang di lokasi penyimpanan yang sesuai. Mengapa proses penerimaan barang sangat penting? 1. Dengan menjamin kualitas, kita dapat pastikan barang yang kita terima itu sesuai dengan jenis yang kita pesan, baik jumlah, jenis, maupun kondisinya. 2. Mencegah kehilangan atau kerusakan barang. Proses ini bantu kita mencegah barang hilang atau rusak saat pengiriman. Kalau barang aman, kita tidak perlu rugi karena harus membelinya lagi. Ketiga, memperbarui data persediaan secara akurat. Data persediaan barang kita selalu update. Ini penting untuk perencanaan produksi atau penjualan. Kita jadi tahu beberapa banyak sih stok yang masih ada. Yang keempat, mendukung proses produksi atau penjualan. Dengan data yang akurat, proses produksi atau penjualan jadi lebih lancar. Kita dapat tahu dan kita memastikan bahan baku atau produk jadi selalu tersedia. Seperti yang kita ketahui, proses penerimaan barang merupakan salah satu yang krusial dalam rantai pasok. Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka berdampak pada seluruh kegiatan bisnis. Bayangkan jika kita menerima barang yang rusak atau misalkan jumlahnya tidak sesuai, tentu akan menghambat proses produksi atau penjualan. Langkah-langkah proses penerimaan barang. 1. Persiapan dokumen, PO, surat jalan, dan lain-lain. Pada tahap ini, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerimaan barang dipersiapkan. Dokumen utama meliputi purchase order atau PO, bukti pesanan yang dibuat oleh pembeli kepada pemasok. Dokumen ini mencantumkan rincian barang yang dipesan seperti jumlah, spesifikasi, dan harga. Surat jalan, surat jalan. Yang kedua, surat jalan. Dokumen pengiriman yang disediakan oleh pemasok dan disertakan dengan barang untuk menunjukkan rincian barang yang dikirim. Dokumen ini akan digunakan untuk pencocokkan barang yang datang dengan pesanan. Tantangan dan solusi dalam penerimaan barang. Tantangan pertama yaitu keterlambatan pengiriman. Barang yang datang terlambat dapat mengganggu jadwal operasional dan menyebabkan keterlambatan dalam proses produksi ataupun distribusi. Yang kedua, ada kerusakan barang. Barang rusak selama pengiriman dapat menyebabkan kerugian finansial dan menghambat penggunaan barang tersebut. Ketiga, kesalahan dalam dokumen. Ketidaksesuaian antara dokumen PO, surat jalan atau faktur dan barang yang diterima dapat memperlambat proses penerimaan dan menciptakan kesalahan dalam pencatatan. Tantangan yang terakhir, kurangnya tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja dapat menghambat proses pemeriksaan barang dan pencatatan barang. Solusi dalam proses penerimaan barang. 1. Komunikasi dengan pemasok, menjalin komunikasi efektif
dan aktif menjalin komunikasi aktif dengan pemasok untuk memastikan jadwal pengiriman sesuai bisa dilakukan melalui pembaruan status pengiriman secara berkala. 2. Prosedur pengemasan yang baik. Memberikan panduan kepada pemasok untuk mengenai standar pengemasan untuk barang tertentu, terutama barang yang mudah pecah ataupun barang yang mudah rusak. 3. Verifikasi data secara berkala. Lakukan pemeriksaan silang antara dokumen yang diterima dengan data pesanan tersebut sebelum barang diterima secara fisik. Baik, selanjutnya kesimpulan dari proses pengiriman barang. Mengapa sih proses pengiriman barang yang itu sangat penting? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, proses pengiriman barang itu sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas persediaan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, kita dapat meningkatkan efisiensi dan asuransi proses. Dan jangan lupa untuk terus melakukan evolusi dan perbaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.